Roman Reigns berhasil kalahkan The Tribal Chief Solo Sikoa. Rhea Ripley hajar habis Liv Morgan dan menangkan War Games. Shinsuke Nakamura jadi US Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns berhasil kalahkan The Tribal Chief Solo Sikoa. Di acara utama Survivor Series hari ini, The Bloodline yang asli dengan tambahan CM Punk berhadapan dengan The Bloodline yang baru dengan tambahan Bronson Reed. Pertandingan ini penuh drama, mengingat sejarah panjang di antara anggota Bloodline dan cerita-cerita kecil di dalamnya. Aksi terakhir memperlihatkan Solo Sikoa yang dikelilingi oleh Bloodline asli dan Punk. Dia langsung dihajar sama kombinasi finisher. Diakhiri dengan GTS dari Punk dan Spear dari Roman Reigns. Cukup untuk mengunci kemenangan. Setelah pertandingan, Roman dan Punk berjabat tangan di tengah ring dan merayakan kemenangan mereka bersama. Sebuah utang budi dari Paul Heyman mungkin akan terbayar di masa depan. Menurut kalian, apakah Solo Sikoa masih jadi The Tribal Chief setelah kalah dari Roman Reigns? Komen di bawah. Rhea Ripley hajar habis Liv Morgan dan menangkan War Games. Di pertandingan pembuka Survivor Series, tim Babyface Women berhasil mengalahkan tim Heel dalam pertandingan War Games. Momen penentu terjadi ketika Liv Morgan mencoba melompat dari atas untuk menyerang Rhea Ripley. Tapi Ripley berhasil membalikkan keadaan. Dia mengeksekusi Riptide dan banting Morgan ke meja untuk memenangkan pertandingan. Menurut kalian, apakah tim Heel yang punya dua champion harusnya menang di pertandingan War Games hari ini? Komen di bawah. Shinsuke Nakamura jadi US Champion yang baru. Shinsuke Nakamura kembali tampil di SmackDown tanggal 16 November dan janji bakal mengambil segalanya dari LA Knight. Di Survivor Series, Nakamura menepati janjinya, keluar dari Survivor Series sebagai United States Champion yang baru. Dari awal pertandingan, kelihatan kalau LA Knight gak tampil dalam performa terbaiknya. Nakamura menghantam Knight dengan Kinshasa ke belakang leher untuk merebut gelar United States Championship. Kemenangan ini mengakhiri masa jabatan pertama LA Knight sebagai juara di roster utama. Knight memegang gelar ini selama 119 hari setelah mengalahkan Logan Paul di SummerSlam. Sementara itu, Nakamura memulai masa jabatannya yang ketiga sebagai United States Champion dengan total waktu gabungan 159 hari dari dua masa jabatan sebelumnya. Belum ada penantang resmi yang muncul setelah pertandingan ini, tapi kemungkinan rematch dengan LA Knight masih terbuka lebar. Menurut kalian, apakah Shinsuke Nakamura pantas jadi US Champion yang baru? Komen di bawah. Jade Cargill ternyata nggak cedera. Minggu kemarin di SmackDown pas pertandingan turnamen Women's United States Championship antara Bianca Belair, Chelsea Green, dan Blair Davenport, ada momen mengejutkan. Jade Cargill ditemukan tergeletak di atas kaca mobil yang pecah di backstage. Gak lama setelah itu, dia langsung dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Cargill seharusnya tampil di pertandingan Women's War Games hari ini di Survivor Series, jadi waktu insiden ini bikin banyak orang bertanya-tanya. Awalnya, ada spekulasi kalau adegan ini cuma storyline untuk nutupin cedera asli. Tapi menurut laporan terbaru, ada beberapa versi cerita yang beredar soal ini. Kami dengar kalau Cargill diperkirakan absen selama 3 bulan atau lebih. Ada 3 versi cerita dari orang-orang WWE. Satu bilang ini storyline buat nutupin cedera asli. Tapi, yang satu ini agak dirahasiakan. Bahkan teman-teman dekatnya nggak tahu cedera apa sebenarnya. Versi lain dari seorang petinggi WWE bilang dia memang cedera beneran dan cerita yang bilang itu bohong nggak benar. Sementara itu, ada juga versi yang bilang kalau cedera ini cuma alasan untuk nutupin masalah politik di backstage. Menurut kalian, apakah Jade Cargill itu cedera asli atau hanya storyline? Komen di bawah. WWE batalkan NXT Europe. Sebelum WWE merilis program pengembangan terbaru mereka, WWE ID, ada juga rencana besar yang bernama NXT Europe. Tujuannya adalah menciptakan jalur lebih luas bagi para superstar di Inggris dan Eropa buat gabung WWE tanpa harus jauh-jauh ke Amerika. Mirip konsep dari NXT UK beberapa tahun sebelumnya. Tapi, menurut laporan terbaru, sepertinya NXT Europe ini masih jadi rencana yang tertunda sejak diumumkan tahun 2023. Setelah kepergian Vince McMahon dari posisi CEO dan merger WWE sama UFC di bawah Endeavor tahun lalu, proyek ini nggak banyak perkembangan. Walaupun idenya masih ada, eksekusi brand ini sepertinya nggak bakal terjadi dalam waktu dekat. Dulu, NXT Europe digadang-gadang jadi versi baru dari NXT UK.
Konsepnya sendiri sebenarnya udah mulai sejak turnamen United Kingdom Championship pertama tahun 2016 yang dimenangi sama Tyler Bate yang sekarang sudah jadi superstar di Raw. Kemudian, NXT UK resmi jadi bagian acara mingguan WWE di tahun 2018. Sayangnya, pandemi COVID-19 menghentikan momentum besar dari NXT UK dan resmi ditutup di event Worlds Collide 2022, di mana beberapa gelar kejuaraan dari UK digabungkan ke NXT 2.0, seperti Pretty Deadly, Mandy Rose, dan Bron Breakker yang menjadi juaranya. Meski begitu, Heritage Cup dari NXT UK masih aktif dan sekarang dipegang Charlie Dempsey yang lagi menjalani masa juara keduanya. Beberapa mantan bintang NXT UK yang sekarang sukses di roster utama atau NXT, termasuk Pete Dunne, Gunther, Ilya Dragunov, Blair Davenport, Pretty Deadly, Gallus, Isla Dawn, Alba Fire, Jerry McDonough, Stevie Turner, Noam Dar, Piper Niven, dan Tyler Bate. Menurut kalian, apakah WWE perlu lanjutkan proyek NXT Europe atau fokuskan ke WWE ID aja? Komen di bawah. Update kembalinya Carmella ke program WWE. Carmella belum muncul di program WWE sejak bulan Maret tahun 2023 karena sedang cuti usai mengandung. Tapi ternyata, ia juga mengalami cedera drop foot pasca melahirkan. Cedera yang bisa terjadi karena saraf di punggung bawah terjepit saat persalinan. Ini membuat proses pemulihan cukup sulit, apalagi buat persiapan kembali ke ring. Walaupun Royal Rumble sudah dekat dan musim WrestleMania segera dimulai, rumor soal comeback-nya Carmella makin ramai. Tapi, menurut laporan terbaru, belum ada jadwal pasti buat kembalinya The Princess of Staten Island ini. Belum ada rencana sama sekali. Sayangnya, Carmella mengalami drop foot setelah melahirkan dan itu susah banget buat dilatih. Tapi kabarnya, WWE selalu terbuka kalau dia mau balik. Awal tahun ini, Carmella cerita kalau dia melewati 60 jam persalinan yang menurutnya jadi penyebab cedera ini. Walaupun begitu, dia tetap punya keinginan buat balik ke WWE setelah pulih total secara fisik dan mental. Menurut kalian, apakah Carmella perlu comeback ke WWE setelah sehat? Komen di bawah. Nick Aldis diam tentang rumor Mickie James ke WWE. Mickie James yang pertama kali dikontrak WWE tahun 2003 dikenal sebagai salah satu pegulat sukses dengan 6 kali juara dunia. Meski udah beberapa tahun gak tampil di WWE, ia sempat muncul di acara Bad Blood dan suaminya, Nick Aldis, sekarang jadi GM di SmackDown. Dalam wawancara terbaru di Inside with Chris Van Vliet, Aldis ditanya soal kemungkinan Mickie balik ke WWE secara resmi. Jawabannya, gak ada komentar, katanya sambil tertawa. Tapi ya ada semacam diskusi santai kayak kami ingin lihat kamu lagi, kami ingin kerja bareng lebih banyak. Belum ada pengumuman resmi, tapi sepertinya peluang Mickie James buat balik cukup besar. Aldis juga yakin istrinya pasti bakal masuk WWE Hall of Fame. Kayaknya gak perlu diragukan lagi kalau dia bakal masuk Hall of Fame. Kapanpun rasanya bakal jadi momen yang pas, lanjut Aldis. Waktu ditanya apakah Mickie bakal balik bertanding di WWE, Aldis tetap menutup rapat soal ini. Tapi, dia kasih sedikit kode soal peluang dirinya dan istrinya buat masa depan di dunia gulat. Mickie James terakhir kali bertanding di WWE itu di Royal Rumble tahun 2022. Bahkan masuk dengan membawa sabuk gelar juara dunia Impact Knockouts. Sekarang, dia masih aktif bertanding dengan laga terakhirnya terjadi bulan September lalu. Menurut kalian, apakah Mickie James harus kembali ke WWE dan jadi asisten manajer di SmackDown dengan suaminya? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Cognito. Forbidden fire on